Baik, mohon izin Bapak dan Ibu dan seluruh peserta pada hari ini kita akan mulai webinar pada pagi hari ini. Saya cek dulu untuk Ibu Yustiana apa sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum Ibu. Maaf ini ganti laptop dulu. Udah bukan Pak Dadang ya?
Udah terang sekarang ya. Siap kalau kayak gitu. Izin untuk Pak Ahmad Rozi, Ketua Umum AFEBSI, apa sudah bergabung di ruang Zoom meeting kita? Sudah. Oke, baik, kita mulai untuk acara hari ini. Kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta yang hadir pada acara webinar series yang kelima. Hari ini hari Jumat, tepat di 28 Juni 2024. Minggu terakhir kita di bulan Juni pada kesempatan kali ini. Senang sekali rasanya saya Gita yang akan memandu acara webinar nasional series kelima pada acara kali ini yang akan membahas mengenai memahami perilaku konsumen generasi Z atau Gen Z gitu ya di era digital kali ini. Baik, untuk memulai pada acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gita Puspita. Kali ini saya akan memandu dan saya merupakan dosen dari Universitas Al-Khairiyah, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Nah, untuk memulai acara hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan pembuka dari Ketua Umum AFEBSI atau Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya perkenankan Bapak Ahmad Rozi SEMM CPHCM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gita Puspita. Mohon maaf sebelumnya disclaimer, masih belum bisa membuka video di laptop saya. Jadi terpaksa wajah saya belum bisa ditampilkan sampai hari ini, sampai sesi kelima ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fotonya tapi Pak, tenang aja. Ada fotonya ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran, Bu Moderator? Kedengeran ya? Pak, kedengeran Pak, aman Pak. Ya, aman. Iya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam keberkahan di hari Jumat. Semoga Allah selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Yustiana Wardani, MM. Beliau adalah dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Niaga Indonesia, Bogor. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bogor hujan kan, Bu? Udah lama nggak hujan, Pak. Asik. Ya, Alhamdulillah kalau gitu nggak hujan, Mas. Yang kedua yang saya hormati dan saya banggakan, moderator kita, Ibu Gita Puspita. Selamat pagi, Miss Gita. Selamat pagi Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Lihat dari aura wajahnya sehat sepertinya. Harus sehat. Iya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para pengurus Dewan Pengurus Nasional AFEBSI dimanapun berada, yang di Sumatera Utara, yang di Jambi dan sebagainya, Jakarta dan sebagainya. Tanpa hadir di layar kaca itu saya lihat ada Pak Alim dari Medan. Assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam Pak Roji. Gimana kabarnya Medan? Alhamdulillah terang benderang. Panas Pak. Iya. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Dan yang saya hormati
teman-teman peserta sekalian, peserta webinar sesi kelima yang insya Allah selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk terus melaksanakan sebagian dari tugas-tugas akademik kita, tugas-tugas kemanusiaan kita, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kejelasan atau ketegasan identitas. Selawat serta salam semoga kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para penerusnya, pengikutnya sampai kita hari ini. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta webinar yang berbahagia, webinar sesi kelima ini insya Allah menghadirkan atau mengundang salah satu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis swasta yang ada di Kota Bogor, Kota Hujan. Beliau adalah Ibu Yustiana Wardani, dan insya Allah nanti akan menyampaikan tentang kajian perilaku konsumen generasi Z atau Gen Z di era digital. Saya kira tema ini relevan dengan konteks kekinian, di mana di saat era digital telah terjadi eskalasi perubahan sikap dan perilaku yang sangat masif di kalangan masyarakat. Tidak hanya di generasi Z, sebetulnya di kalangan masyarakat yang lain itu juga telah terjadi perubahan perilaku. Perilaku instan dan sebagainya itu menjadi bagian yang mendorong terjadinya perilaku konsumen di masyarakat kita. Nah, APEPSI mencoba menghadirkan kegiatan webinar-webinar yang sudah hampir 5 kali ini, itu dalam rangka adalah melakukan transformasi pemikiran, transformasi ide, gagasan tentang berbagai isu, tentang berbagai gagasan yang memang perlu kita diskusikan bersama, sehingga ini menjadi diskursus kita semua untuk kita jadikan sebagai bahan kajian yang strategis. Seperti webinar-webinar sebelumnya, webinar ini juga masih tetap sama, muaranya adalah sebagai rangkaian dari kegiatan Rakernas yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjadi peserta ini, khususnya para dosen, ini berkesempatan untuk nanti menghadiri atau mensukseskan kegiatan Rakernas yang akan dilaksanakan di Kota Cirebon tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 yang akan datang. Kita akan membahas berbagai program, berbagai gagasan yang akan menjadi program kerja APEPSI di tahun 2024. Saya kira sebagai pembuka itu, sebagai pengantar, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk selalu bisa melakukan tugas-tugas kemanusiaan kita dengan baik dan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini. Semoga Allah selalu senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Rozi, SEMM, CPHCM, selaku Ketua Umum AFEPSI, Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia, yang sudah memberikan sambutannya. Dan juga
sudah resmi ya untuk membuka webinar series yang kelima pada kesempatan kali ini. Dan tentunya tadi sempat disebutkan selamat pagi juga untuk kepada pengurus AFEPSI di seluruh Indonesia. Mungkin yang saat ini ada di wilayah Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur agak sedikit berbeda mungkin jamnya ya dengan jam kami yang ada di bagian barat kali ini. Tapi mudah-mudahan masih bisa membersamai sampai dengan selesainya acara. Baik, kita akan memulai webinar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya membacakan CV terlebih dahulu dari pembicara kita, Ibu Yustiana Wardani, karena katanya ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya, Bu. Jadi saya harus berkenalan terlebih dahulu nih, sama-sama kita berkenalan di sini. Nama lengkap Yustiana Wardani Eshut MM. Lahir di Bogor 7 November tahun 1978. Oh, berarti ini angkatan apa nih Bu? Milenial, Gen Z? Atau seperti apa? Oh, bukan Gen Z yang pasti. Oke, sekarang bertempat tinggal di Komplek Balai Besar Industri Agro, Jalan Cikaret, RT 1, garis miring 11 Bogor. Nomor handphone saya sebutkan, Bu? Boleh ya? Boleh. 0813 1916 064. Beliau merupakan lulusan S1 dari Sarjana Kehutanan, jurusan Manajemen Hutan pada Institut Pertanian Bogor, lalu menempuh S2 pada Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Saat ini jabatan fungsionalnya adalah lektor dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Bina Niaga Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Betul ya Bu ya? Ada banyak sekali nih Bu jabatan dosennya, juga sekaligus sebagai asesor BNSP Kewirausahaan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Tapi kalau saya harus sebutkan semua, ini panjang sekali nih kayaknya. Karena seminarnya juga banyak yang sudah diikuti, belum lagi pengabdian masyarakat, dan juga publikasi penelitian. Ini juga banyak sekali kayaknya kalau disebutkan harus 2 jam sendiri nih Bu. Tapi beliau sudah menerbitkan buku ajar, ada pengantar ilmu ekonomi makro dan juga metodologi penelitian. Nah, baik, kita akan membahas mengenai memahami perilaku konsumen generasi Z di era digital. Kalau saya lihat tadi juga dari partisipan yang sudah mengikuti, ini kayaknya rata-rata atau mayoritas dari generasi Z, begitu ya. Baik, Ibu, nanti teknisnya Ibu silakan untuk menyampaikan materinya. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, Bu ya. Untuk itu berkenan Ibu Yustiana menyampaikan materi pada hari ini. Dipersilakan. Ya, bentar Ibu. Saya share materi dulu ya. Siap, Ibu. Bisa share dari sana, Ibu ya? Ya. Oke. Hostnya belum di sini host tidak mengizinkan katanya. Berbagi tidak diaktifkan, host tidak mengizinkan. Sebentar, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah dijadikan co-host. Sudah bisa. Datanya di dokumen juga ada. Lanjutan. Ada layar-layar. Di sini nih. Di bawah. Yang mana? Apa nih yang di sini? Sebentar ya. Ada di sini. Nah, ini di sini.
Ini. Itu dari sini Bu, itu bisa. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Selain kalau misalnya dari Ibu bisa bagikannya. Boleh? Iya. Saya simpan di web di itu ya, di grup ya, di grup yang webinar. Iya, boleh, Ibu. Soalnya di sini bilangnya gitu belum diizinkan, belum diizinkan. Belum Sudah saya diizinkan share ya? dulu. Coba. Ya, sebentar, Ibu. Sebentar ya, Bu. Masih loading. Iya. iCloud Drive. Sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Oke. Baik, kita mulai aja ya Mbak ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum AFEPSI itu Pak Roji. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya Pak, karena selama ini kita WA-an aja. Tapi alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak pengurus, Bapak dan Ibu pengurus yang telah AFEPSI yang telah hadir pada kesempatan ini, juga kepada Ibu moderator yaitu Ibu Gita Puspita. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa juga yang hadir pada acara webinar kali ini.
Terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Langsung aja kita mulai bahwa pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai perilaku konsumen Gen Z. Ini slide-nya. Bisa lanjut Bu slide-nya. Terima kasih. Nah, untuk awalnya kita lihat dulu definisi dari perilaku konsumen. Di sini perilaku konsumen menurut Schiffman, Canuck, dan Hansen itu mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang seseorang maupun kelompok dalam mencari, membeli, memakai, dan mengevaluasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk pengambilan keputusan itu merupakan konsep di mana konsumen melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian ataupun memanfaatkan produk dan jasa. Ini menurut Astrianto. Yes, next. Nah, ini adalah penggolongan generasi. Memang kalau saya lihat dari beberapa literatur, itu memang kadang suka berbeda tahunnya, tapi ini saya ambil langsung dari sumbernya Badan Pusat Statistik. Nah, di sini ada generasi 1, yaitu generasi di mana yang lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964, itu adalah generasi baby boomer. Kemudian ada generasi 2, yaitu yang lahir 1965 sampai dengan 1980, itu adalah generasi X. Yang tadi kalau Bu Gita menanyakan, oh berarti saya ada di generasi X. Gitu. Kemudian ada lagi generasi 3, itu adalah 1981 sampai dengan 1996, itu dinamakan generasi Y atau generasi milenial. Dan yang terakhir ini adalah generasi keempat atau pada tahun 1997 sampai dengan 2013, itu yang kita namakan generasi Z atau namanya generasi Alpha. Nah, ini kenapa kita penting gitu ya mempelajari perilaku konsumen untuk generasi Z. Karena pada saat ini jumlah itu sudah mencapai 68 juta jiwa. Generasi Z atau apa itu artinya adalah 2 kali lipat dari generasi Gen X gitu. Jadi jumlahnya sudah sangat banyak, yaitu 98 juta jiwa. Sedangkan di dunia itu sudah mencapai 2,5 miliar jiwa penduduk generasi Z di dunia. Ya, selanjutnya. Ya. Mengapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen generasi Z atau yang kita singkat biasanya Gen Z? Yang pertama, karena pada tahun 2035 itu jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 306,5 juta dan mayoritas berada pada usia kerja, yaitu bonus demografi, yang artinya Gen Z ini memiliki peran penting dalam masa depan Indonesia. Yang seperti kita tahu dan sudah kita gadang-gadangkan bahwa pada tahun 2045 kita akan menuju Indonesia emas, dan itu mayoritas nanti yang mengisi itu adalah generasi Z gitu. Kemudian yang kedua, khususnya untuk para pebisnis ya, itu kalau memang kita sasarannya itu jangka panjang, jadi kita juga harus mempelajari bagaimana perilaku Gen Z ini dalam pengambilan keputusan ketika pembelian suatu barang gitu. Jadi harus kita pelajari bagaimana karakteristik Gen Z ini gitu, dan bagaimana nanti kita berpromosi atau sebagainya. Nah, itu harus bagaimana supaya kena sasarannya, tepat sasarannya, karena beberapa tahun mendatang yang mendominasi konsumen kita itu adalah Gen Z ini gitu. Ya, selanjutnya.
Nah, di sini dari beberapa literatur, dari jurnal-jurnal ini sudah saya rangkum. Sebenarnya kalau perilaku Gen Z secara umum itu banyak sekali ya. Cuma yang saya ambil di sini saya perkecil skupnya bahwa ini adalah ciri-ciri perilaku konsumen Gen Z sebelum dia memutuskan membeli atau tidak barang tersebut gitu. Nah, kita harus tahu dulu perilaku konsumen dari Gen Z. Yang pertama itu adalah Gen Z itu lahir di saat teknologi tumbuh pesat sehingga memiliki perilaku yang berbeda. Yang pertama itu adalah Gen Z itu lebih mudah beradaptasi. Kemudian proses pembelajaran dengan cepat. Jadi karena keingintahuannya besar, dia bisa dengan mudah memperoleh informasi itu dengan cepat sehingga bisa langsung belajar dengan cepat gitu. Kemudian memiliki sifat yang tidak sabar. Kemudian mendapatkan segalanya dengan mudah. Kemudian konsisten membagikan informasinya secara online kepada teman-temannya. Kemudian tingkat loyalitas yang rendah. Ya, ini karena informasi yang begitu sangat mudah didapat, sehingga ketika dia mendapatkan informasi yang lebih bagus, dia akan langsung pindah gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa tingkat loyalitas Gen Z itu rendah. Kemudian dia lebih sering menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika dia bisa mengatakan bahwa itu suatu barang atau jasa itu dia puas, bagus, dia bisa langsung dengan cepat men-share dengan ke teman-temannya seperti itu. Dan yang terakhir dia lebih kreatif dan lebih fleksibel. Ya mungkin lebih kreatif itu ya karena itu tadi ya, karena semuanya bisa didapat dengan mudah, informasi didapat dengan mudah, kemudian cepat, pembelajarannya cepat, jadi mereka cenderung lebih kreatif dan fleksibel, rata-rata seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu juga konsumen Gen Z itu seperti apa. Yang pertama itu adalah Gen Z yang tadi sudah saya bilang ya, bahwa Gen Z itu nantinya akan menguasai populasi di dunia itu sebanyak 32%. Populasi itu akan dikuasai oleh Gen Z. Begitu juga nanti ketika Indonesia Emas yang tahun 2045 itu juga nanti akan dipimpin Indonesia oleh Gen Z itu sendiri gitu. Kemudian 81% dari Gen Z itu pasti pengguna media sosial. Ya karena dia tumbuh di era yang memang dia sudah lahir di era yang teknologi itu tumbuh dengan pesat. Jadi hampir 81% Gen Z itu adalah pengguna media sosial. Kemudian 70% Gen Z itu rata-rata menonton YouTube itu lebih dari 1 jam per hari. Apakah itu sekedarnya hiburan atau mencari informasi suatu produk atau dan sebagainya, itu rata-rata Gen Z itu melihat YouTube itu kurang lebih 70% itu lebih dari 1 jam per hari. Kemudian 41% dari Gen Z itu merupakan pembeli yang impulse buying. Impulse buying itu kita membeli tanpa ada rencana gitu. Jadi hampir setengahnya ya, hampir 81% dari Gen Z itu merupakan pembeli yang impulse buying. Misalnya awalnya dia hanya buka-buka IG atau buka-buka topik, awalnya nggak niat beli. Tapi ketika ada penawaran dari dari suatu produk, apakah dari harganya yang murah atau misalnya ada promo-promo yang lain, dia langsung beli gitu. Padahal awalnya dia tidak niat beli gitu. Atau misalnya sedang melihat medsos gitu, kemudian ada iklan seliweran gitu ya ke medsosnya. Kemudian tinggal klik, tinggal lihat linknya dan dia tertarik. Akhirnya dia bisa beli gitu. Walaupun dia tidak ada niat awalnya untuk mencari produk. Itu beda kalau misalnya orang memang kita ingin niat membeli suatu produk, kita buka Tokped, memang kita udah niat gitu. Tapi kalau Gen Z ini rata-rata mereka impulse buying. Jadi awalnya nggak ada niat, tapi ketika lihat iklan, lihat seliweran datang, akhirnya dia beli gitu. Nah itu
harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh para industri ya yang memang membidik anak-anak Gen Z ini gitu, karena rata-rata mereka merupakan pembeli yang impulse buying, jadi tidak ada rencana gitu. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Gen Z itu lebih menyukai belanja online karena efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Itu tadi, karena Gen Z itu orangnya yang fleksibel gitu, apa namanya, kreatif, fleksibel gitu. Jadi mereka memang lebih menyukai belanja online karena efisiensi waktu, tenaga, dan harga. Dalam berbelanja online, harga biasanya menjadi lebih murah dibandingkan dengan belanja secara konvensional karena belanja online dapat memangkas alur distribusi produk. Nah, itu seperti yang kita lihat selama ini ya, kalau misalnya di TikTok atau misalnya di Shopee Pay ya, Shopee apa yang belanja online itu ya, Shopee online itu memang kan harga murah-murah ya. Nah, di sini kan mungkin karena memang dia memangkas jalur distribusi. Jadi yang memang biasanya kita beli konvensional harus sewa toko, servis cas, listriknya, AC-nya, dan sebagainya. Tapi melalui belanja online, harga bisa lebih murah karena produsen tidak perlu mengeluarkan itu gitu, biaya sewa toko, kemudian salesnya, kemudian servis casnya, nah seperti itu. Jadi cenderung lebih murah. Nah, itu yang disukai oleh Gen Z. Sebenarnya kalau lebih murah nggak hanya Gen Z aja, saya juga Gen X, Gen Y juga ya seperti itu ya. Cuma, nah kenapa harga itu bisa lebih murah dan disukai Gen Z? Saat ini Gen Z itu kalau kita lihat dari kelahiran tahun 1995 tadi, rata-rata anak-anak Gen Z itu sekarang usianya 25, 26 gitu ya, ya antara sekitar itu dan ke bawah, 25, 26 ke bawah, dan mereka rata-rata belum berpenghasilan gitu, masih bergantung pada orang tua. Jadi untuk harga, makanya kalau ada harga promo atau harga online itu bisa lebih murah, nah itulah sasaran Gen Z gitu. Karena saat ini mayoritas dari mereka belum bekerja untuk saat ini gitu. Jadi ya kalau misalnya ada barang yang sama, bagusnya harganya lebih murah, ya kenapa enggak gitu. Jadi incaran dari Gen Z itu adalah memang belanja online gitu. Kemudian yang keempat, dalam pengambilan keputusan untuk Gen Z, ini yang harus kita perhatikan ya bagi para industri-industri yang memang konsumennya adalah membidik orang-orang Gen Z. Nah, ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa Gen Z itu lebih percaya pada testimoni atau influencer yang sedang tren. Itu sekarang kan banyak influen ya yang memang dia disewa oleh suatu produk sehingga untuk meningkatkan penjualan produknya. Itu banyak. Kemudian yang kedua, mayoritas Gen Z pernah melakukan impulse buying yang berawal dari buka internet atau sosmed, lalu melihat tawaran iklan-iklan menarik, mencari link, dan akhirnya membeli barang tersebut tanpa direncanakan. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya tentang impulse buying. Jadi misalnya hanya sekedar lihat-lihat IG atau misalnya TikTok gitu, kemudian ada iklan masuk gitu, kemudian dia ternyata menarik gitu, harganya murah, barangnya menarik, tinggal klik cari linknya, kemudian langsung beli gitu. Jadi kan cepat ya. Nah, yang hanya awalnya hanya ngelihat IG, tapi akhirnya dia jadi mau lakukan transaksi di situ gitu. Nah, impulse buying seperti itu. Nah, itu untuk industri-industri yang membidik kalangan Gen Z, nah itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian Gen Z itu memiliki keterbatasan dana karena mayoritas dari mereka memang belum memiliki penghasilan. Sehingga mereka akan membeli barang jika ada promo-promo atau diskon harga yang ditawarkan. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa ya karena mereka masih tergantung pada orang tua dari uang jajan dan sebagainya, karena belum bekerja mayoritas saat ini ya.
Nah, jadi mereka benar-benar memanfaatkan promo-promo, misalnya cashback atau kemudian tanggal-tanggal cantik gitu, kemudian ada Harbolnas ya, hari belanja online. Nah itu benar-benar yang ditunggu-tunggu oleh Gen Z gitu ya, karena mereka saat ini masih tergantung dengan orang tua. Beda untuk 10 tahun mendatang atau tahun 2035, 2045 yang mana mereka nanti akan memegang kendalinya gitu. Kemudian Gen Z itu cenderung menghindari konten yang terlalu agresif, menjengkelkan dan tidak menarik. Dan yang terakhir, Gen Z menunjukkan keengganan membeli produk fashion yang sudah banyak dipakai orang. Nah ini mungkin untuk para industri-industri ya, terutama fashion atau industri fashion ya, terutama ya kayak misalnya baju, sepatu dan sebagainya. Nah itu ini juga penting karena kadang Gen Z itu tidak mau membeli baju yang pasaran yang sudah dipakai temannya, kemudian dia beli lagi itu mereka tidak mau gitu. Jadi memang kita sebagai pelaku industri memang harus kreatif kalau memang sasaran kita adalah Gen Z ini gitu. Dan untuk beriklan biasanya kita menggunakan artis-artis. Nah sekarang Gen Z itu lebih tertarik sama influencer itu atau testimoni dari orang-orang yang telah memakai sebelumnya. Ya, selanjutnya Ibu. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai kita ya industri yang nanti 10 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan yang ternyata konsumen kita adalah Gen Z gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya kita tidak supaya kita bisa bertahan di industri kita gitu. Yang pertama, pedagang konvensional itu harus bisa beralih pada platform e-commerce agar dapat bertahan hidup. Karena yang namanya Gen Z itu sekarang yang itu tadi saya bilang lebih suka belanja online karena menghemat waktu, tenaga dan biaya. Nah, seperti yang kita lihat juga kalau di Bogor itu sekarang banyak toko-toko yang memang tutup mati ya. Jadi ada beberapa pasar gitu juga sudah sepi pembeli khusus untuk apa namanya untuk produk-produk tertentu seperti fashion dan sebagainya. Nah, karena rata-rata juga orang sekarang sudah membelinya secara online gitu. Apalagi nanti untuk 5 sampai 10 tahun ke depan yang memang mayoritas utama itu adalah konsumen-konsumen Gen Z gitu. Jadi kita harus bisa beralih ke platform e-commerce gitu. Memang masih ada konsumen generasi sebelumnya X dan X, generasi X atau Y gitu. Cuma kalau untuk 10 tahun mendatang kita sepertinya memang mau nggak mau suka tidak suka harus beralih ke platform e-commerce itu supaya kita bisa bertahan bisnis kita. Kemudian selain itu yang harus diperlukan ketika kita sudah masuk ke e-commerce ya, kita sudah punya e-commerce. Apa yang harus kita perhatikan gitu supaya e-commerce kita itu dilirik sama Gen Z itu, dan kita harus memanfaatkan sifat Gen Z yang impulse buying itu, yang awalnya tidak beli tapi ngelihat iklan kita akhirnya jadi beli. Nah, beberapa yang harus jadi catatan kita sebagai pelaku e-commerce ya. Yang pertama adalah kita harus menyediakan tampilan estetik yang menarik gitu, menarik sehingga para Gen Z ini tertarik untuk melihat, karena dengan melihat kemudian tinggal lihat linknya langsung transaksi akhirnya jadi gitu. Itu kan sekarang pembelian itu secepat itu gitu. Nggak harus ke bank transfer atau bagaimana, sekarang kan tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa merebut ya, maksudnya merebut hati para generasi Gen Z itu. Yang pertama adalah bahwa tampilan kita itu harus yang semenarik mungkin, kekinian, seestetika mungkin gitu. Kemudian memberikan informasi produk yang lengkap dan jelas gitu ya. Yang ketiga adalah fitur aplikasinya juga yang lengkap. Kemudian mudah melakukan pembayaran online karena memang saat ini pembayaran online itu adalah pembayaran yang memang diminati oleh para Gen Z itu.
Kemudian selalu update dan dalam produk-produk terbaru. Dan yang terakhir adalah punya produk yang memang viral. Biasanya kalau anak-anak Gen Z itu senangnya yang viral-viral gitu. Jadi tertarik untuk punya gitu. Jadi kita sebagai pelaku industri harus bisa menciptakan suatu produk yang memang bagus, viral, update. Nah, itu pasti akan dicari oleh Gen Z. Kayak seperti makanan gitu ya. Sekarang kan kuliner itu kan sekarang banyak yang memang viral, akhirnya dicari sampai dimanapun pasti itu dicari makanan karena viral di media sosial gitu. Nah itu yang harus kita buat sebagai pelaku e-commerce gitu. Buat suatu produk yang viral gitu sehingga nanti membuat Gen Z penasaran dan akhirnya membeli produk kita. Ya selanjutnya Ibu. Yang ketiga menggunakan influencer yang untuk melakukan promosi melalui konten-konten yang menarik. Nah, beda waktu zaman saya dulu ya, kalau misalnya promosi itu pakai brosur, kemudian kita apa namanya kadang mulut ke mulut dan sebagainya ya. Nah, kalau ini Gen Z itu mereka biasanya melalui menggunakan influencer, kemudian promosinya itu membuat konten-konten yang menarik itu yang diminati oleh Gen Z saat ini. Gitu. Jadi para pelaku industri juga harus menyesuaikan gitu. Jadi sekarang juga kalau misalnya mencari tenaga kerja apa namanya kalau misalnya ada lowongan-lowongan gitu biasanya lowongan itu dicari untuk membuat video-video atau konten-konten gitu. Jadi supaya apa namanya untuk menarik peminat dari Gen Z gitu. Jadi kalau misalnya dibutuhkan konten kreator itu banyak sekali lowongan seperti itu gitu. Jadi supaya si konten kreator itu bisa membuat konten yang menarik sehingga para Gen Z bisa tertarik untuk membeli. Nah, yang terakhir itu adalah membuat promo-promo yang menarik seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga. Ada diskon harga pada event-event tertentu, kemudian diskon harga untuk tanggal-tanggal cantik yang sering ada di salah satu e-commerce itu misalnya 9 September atau 10 Oktober dan sebagainya. Kemudian cashback, kemudian ada promo beli satu gratis satu. Nah, itu yang pasti dicari dan itu biasanya momen-momen itu ditunggu oleh para Gen Z itu. Jadi ada event-event tertentu atau tanggal-tanggal cantik itu adalah saat-saat yang memang ditunggu oleh para Gen Z. Ya, mungkin itu aja paparan saya pada hari ini karena hanya 10 slide ya. Saya buat 9 dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu kita. Ya, mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yustiana yang sudah menyampaikan materi kita kali ini terkait dengan untuk memahami perilaku konsumen generasi Z di era digital. Memang saat ini tantangan mungkinnya untuk para produsen, bagaimana caranya agar mereka bisa menjual produknya dan menarik para generasi Z yang memang sekarang ini perilakunya agak sedikit beda nih Bu ya sama kita. Kalau dulu kita pilihannya apa ya, walaupun banyak tapi yang penting harga cocok gitu. Kalau sekarang harga cocok beda 1.000 bisa geser dikit. Gitu. Kalau saya termasuk yang sekarang ini selain nonton Khodam di TikTok, saya selalu scrolling gitu ya, pengen tahu nih, pengen lihat nih kira-kira ada nggak ya yang lebih murah lagi, ada nggak ya yang lebih murah lagi gitu kan. Jadi selalu cari perbandingan harga gitu kan. Ada yang sama nggak sih? Nah, kayaknya kita lanjut ke sesi tanya jawab nggak ya, Bu ya, Bu Yustiana? Oke, saya buka 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama kali ini. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang mendengarkan bisa raise hand. Begitu biar saya bisa lihat kira-kira ini siapa yang bertanya. Atau mungkin kalau agak sedikit malu-malu bisa tanya lewat kolom chat juga boleh. Gitu ya. Saya udah share tadi materinya lewat kolom chat, jadi bisa disimak kembali atau dibuka kembali untuk materi
PDF-nya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bisa raise hand. Ada 147 partisipan nih untuk pagi hari ini. Oke, ada Haifatul Zahra. Ada lagi? Haifatul Zahra. Langsung saja mungkin Bu ya. Ya, mangga Ibu. Haifatul. Iya. Haifatul bisa di-unmute? Silakan. Dibuka mic-nya. Baik, nanti dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Kaifatul Zahra, saya dari Undin. Izin bertanya sebelumnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa generasi Z itu rata-rata kan impulsive buying. Lalu, apakah preferensi merek atau transparansi merek mempengaruhi dalam keputusan pembelian generasi Z? Oke, itu saja Haifatul? Iya, itu saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menanya selanjutnya, selain Haifatul, ada lagi merek gitu ya, impulsive buying. Kalau merek berpengaruh apa enggak nih? Nazwa Faradila. Nazwa, silakan Nazwa. Boleh dibuka mic-nya? Langsung Izin pertanyaannya. Iya, Iya. perkenalkan nama saya Najwa Fardila dari Universitas Al-Khairiyah. Hmm. Izin bertanya ya Bu, Iya, Eh, silakan. bagaimana sih cara menghilangkan kebiasaan impulse buying pada generasi Z sekarang ini? Oke. Terima Ngerasa impulse kasih. buying juga ya? Iya, Miss Nggak sedikit. boleh ngeliat yang murah dikit, jajan bahannya. Iya, betul. Oke, makasih Nazwa. Oke, selanjutnya penanya untuk sesi terakhir ada Bella Intan. Boleh, silakan. Bella, bisa dibuka, Bel? Iya, selamat pagi Ibu, Kakak, dan Bapak-Bapak. Izin bertanya sebelumnya, kan sebelumnya ada beberapa masalah tuh ya, kalau misalnya di sosial media, kalau semua, misalnya kita punya suatu usaha, terus biasa kan sekarang ada konten kreator yang mereview makanan atau usaha kita nih. Lalu di reviewnya tuh buruk gitu, atau ada kekurangan lah. Lalu viral kan. Itu gimana sih cara kita mengatasinya sebagai pelaku usaha? Oke, baik. Udah Terima kasih. cukup? Itu saja, Bella? Cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ibu Yustiana mungkin bisa langsung dijawab nih ya. Pertanyaan yang menarik langsung dari Gen Z-nya sendiri. Perilaku impulsif tapi merek ini berpengaruh atau tidak kira-kira? Terus cara menghilangkan kebiasaan impulsif buying di generasi Z tuh kayak gimana gitu ya. Terus dan yang terakhir tadi ya karena kan sekarang ini eranya influencer, konten kreator gitu kan yang ternyata bisa mempengaruhi keputusan Gen Z kita ini membeli atau tidak. Nah, biasanya ada dari konten-konten kreator yang mereview makanan dan akhirnya apabila menyampaikan kekurangan gitu yang membuat viral nih sebagai pelaku usaha kita harus seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab ini Ibu Yustiana. Ya. Untuk yang pertama, Haifatul Zahra ya, tentang impuls buying gitu. Merek, apakah merek itu penting gitu ya? Kalau misalnya yang seperti saya tadi bilang ya, kalau misalnya Gen Z itu yang penting itu harga gitu ya, karena ya itu tadi, karena mereka itu untuk yang sekarang ya, untuk saat ini itu kan mereka belum berpenghasilan. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling tua gitu ya, kan dia lahir 1990.
itu yang paling tua itu dia di umur 27 ya, kurang lebih 27 ya kalau 2024 Iya, nih. Nah, 27. 2027 di umur 27 itu baru pertama kali kerja gitu ya. Jadi baru lulus S1 terus baru mulai bekerja gitu. Jadi untuk harga itu ya maksudnya itu yang mereka pegang itu harga itu. Jadi karena yang namanya kita baru mulai bekerja gitu, maksudnya gaji UMR misalnya gitu ya. Jadi kalau untuk merek itu sepertinya sih tidak terlalu ya. Tapi ketika nanti ada suatu produk tapi dia dipasarkannya oleh influencer, oleh konten-konten yang menarik, itu justru yang lebih menarik oleh Gen Z dibandingkan produk dari suatu merek gitu. Jadi mereka lebih memilih merek baju, misalnya baju ya, contohnya fashion yang dipromosikan oleh testimoni orang atau konten-konten kreator atau influencer. Dia lebih memilih itu dibandingkan baju yang merek yang bermerek gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua memang dari segi harga, biasanya kalau misalnya merek itu kan harganya sudah tinggi ya. Nah, sedangkan kalau Gen Z itu kan ya itu tadi baru-baru yang usia 25, 27 yang baru pertama kali bekerja gitu. Jadi untuk merek seperti kalau menurut saya itu ya referensi tapi dia yang nomor sekian gitu. Mungkin ada nanti disubsidi ibunya misalnya gitu ya. Tapi itu yang kesekian gitu. Tapi yang pertama itu kalau menurut saya itu adalah ya harga itu tadi gitu. Ya karena keterbatasan saat ini masih pada usia ini ya usia yang memang masih belajar gitu. Masih pada kuliah, masih belajar gitu untuk saat ini ya. Tapi untuk kedepannya ya mungkin bisa jadi merek juga ikut berpengaruh. Kalau yang kedua dari siapa namanya tadi? Yang kedua Dari Nazwa. Oh Nazwa. Dari Nazwa ya. Nama asli Nazwa mahasiswa ya. Nazwa apa? Iya, Nazwa mana tadi? Nazwa Aprilia apa ya? Najwa Faradila, Bu. Faradila ya. Faradila. Oh ya. Oke. Bagaimana menghilangkan kebiasaan impulse buying? Ya sebenarnya nggak Gen Z aja, saya juga kadang suka impulse buying juga gitu. Ya yang pasti kita harus punya prioritas ya gitu. Jadi kalau memang ada uang dana yang menganggur ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai akhirnya semua kita begitu kita suka beli ya, jangan juga seperti itu gitu. Apalagi yang Gen Z sekarang melihat di usianya itu ya masih usia sekolah, masih usia belajar gitu. Gen Z itu kan nanti akan berkembang itu kan 10 tahun mendatang ya. Tapi kalau sekarang itu masih usia sekolah gitu. Ya kalau saya sih ya harus bikin prioritas gitu ya. Apa dulu kalau memang ada sisa ya bolehlah kita membeli gitu. Tapi kalau misalnya itu ya kita harus kita udah dewasa gitu ya kita harus buat prioritas dulu. Apakah sebenarnya barang ini perlu apa enggak gitu. Jadi kan kita membeli barang itu kan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan seperti itu. Nah, jadi harus bisa membuat skala prioritas gitu. Ya sampai kita impulse buying tapi SPP nunggak misalnya gitu ya. Jangan juga seperti itu gitu. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga itu dari Bella. Ketika misalnya kita punya usaha, kemudian ada yang mereview usaha kita itu buruk ya, maksudnya makanan ya, misalnya apakah itu makanan tapi dia mereviewnya jelek gitu ya. Iya, dulu pernah ada kasusnya konten kreator seperti itu, Bu. Jadi dia menyampaikan, oh makanannya kurang nih, terus tempatnya kotor, misalnya gitu. Sebenarnya mungkin honest review gitu ya, tapi ini punya impact gitu terhadap pemilik usaha. Nah ini harus sebagai pemilik usaha harus seperti apa? Ya mungkin yang mengatakan itu kan 1 dari 100 pelanggan misalnya gitu ya, sebenarnya wajar-wajar aja ya. Misalnya 1 orang yang mengatakan itu dari 10, ya makanya kita nge-reviewnya kan
nggak adalah hanya satu dua orang customer kan, makanya ada banyak review-review yang lain gitu. Nah mungkin dia mereview itu ya kita lihat dulu ya latar belakangnya itu apa, ya mungkin karena persaingan bisnis misalnya gitu kan, mungkin aja kita sama-sama usaha bakso gitu tapi kita mau menjatuhkan si yang pesaing kita, itu bisa juga dengan cara konten kreator itu. Nah, kalau saya misalnya sebagai pemilik bisnis gitu, kemudian ada yang membuat konten buruk seperti itu ya. Kita munculkan lagi konten-konten yang memang baik gitu. Nanti kan kita sebagai apa namanya konsumen ya bisa melihat gitu. Yang mengatakan jelek itu sebenarnya berapa persen gitu. Kalau misalnya dari 1.000 cuma 1 orang itu reviewer, hanya 10 orang yang mengatakan jelek, sebenarnya itu kan bagus sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya seperti konten kreator yang mereview buruk itu, ya maksudnya itu bisa juga dari kompetitor kita juga itu sangat memungkinkan, apalagi persaingan bisnis sekarang ya. Kita tinggal bayar orang aja kan, bayar orang terus kemudian kita suruh untuk membuat konten kreator, dan sekarang kan semua bebas berpendapat. Ya kan tentang review makanan, apa review baju, apa review dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya mengatasinya kita buat review yang lain yang bagus-bagus ya kita tampilkan di ini kita gitu. Di apa namanya di web kita ya atau di IG kita gitu. Nah, nanti konsumen juga akan bisa menilai sendiri gitu. Itu menurut saya Ibu Bu Gita. Oke, tapi mungkin sedikit menambahkan ya Bu ya. Ya. Karena kan kalau kita berbicara seputar sosial media ini kan ada etikanya juga nih ketika kita akan memposting atau membuat suatu konten di media sosial gitu ya. Sekarang ini kan ada aturan undang-undang ITE gitu kan di sana. Jadi mungkin etika ketika kita akan mereview suatu barang yang sebenarnya hanas reviewnya adalah kurang nih menurut kita. Ini kan bisa dikomunikasikan dulu ya dengan pemilik usaha. Menurut kita seperti ini nih, kalau misalnya kita mau posting gimana gitu kan ya, karena pasti kan yang namanya konten kita nggak tahu nih ini bisa viral atau tidak. Nah ketika viral yang pada akhirnya merugikan ini juga kan jadi nggak enak. Jadi tetap nggak sih Bu etika dalam bersosial media juga harus tetap dilakukan gitu ya, walaupun memang kondisinya kita ingin menyampaikan sesuatu yang jujur gitu ya. Ya tetap ya, namanya kan sana juga ada yang aturan itu juga gitu. Tapi ya memang karena sekarang sudah bebas gitu ya. Saya juga memang sering melihat kalau misalnya Tokopedia ya ada aja gitu ya yang apa namanya yang konten yang ini jelek-jelek juga ya ada aja gitu. Ya karena sudah bebas gitu ya, itu kita sekarang udah bebas berpendapat atau dan sebagainya ya. Jadi ya susah juga kita apa namanya ya membendung gitu konten apa yang negatif itu gitu. Ya tapi tetap aja ada aturan ITE-nya itu juga, undang-undang ITE ya. Ya, Ibu ini ada pertanyaan menarik Bu, bergabung di kolom chat. Ada Muhammad Hifni. Punten Ibu, perihal jual beli online yang sedang tren saat ini, apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal perjanjiannya? Seperti apa ya ketika terjadi one prestasi? Terima kasih. Wah, ini kayaknya korban ini juga nih, jangan-jangan. Ya tentang jual beli. Ini langsung apa di itu dulu? Langsung aja Bu, langsung. Sambil nanti kita buka sesi yang kedua setelah ini. Langsung. Oh ya. Tentang jual beli online itu ya, kan memang ada apa platform-platform yang memang kita dilindungi ya. Ada yang memang kita dilindungi, tapi juga ada juga platform-platform yang memang itu tidak dilindungi kan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya seperti marketplace ya, kayak misalnya Tokopedia atau apa Shopee ya. Ketika kita tidak puas kan kita bisa mengadukan ya. Kita bisa mengadukan kemudian akhirnya uang kita kembali gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan
gitu. Karena kalau di marketplace itu kan istilahnya sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. Tapi kan ada juga memang toko-toko online yang di luar dari marketplace itu kan semua bisa melakukan jual beli online gitu. Nah itu yang di luar dari apa namanya pengawasan dari pemerintah kan. Kalau yang ya sebenarnya saya juga bisa kan melakukan jual beli online gitu. Saya tinggal buka toko jual beli online juga bisa gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai konsumen juga harus pintar ya. Maksudnya mana toko yang memang dipercaya gitu, atau ada toko yang abal-abal juga jual beli online gitu. Nah, kayak kita pinjaman uang ya. Kalau kita pinjaman uang kan sekarang juga banyak ojol-ojol ya. Bukan aja pinjol. Pinjol Pinjol. itu juga kan ada yang kalau kita pinjam uang kan bagusnya kan ke bank ya. Sudah ada LPS, kita pasti dilindungi apa namanya ya uang kita dilindungi LPS, atau kalau kita mau pinjam uang kan lebih baik ke bank. Tapi kan pinjol kita juga nggak bisa nyetop ya, segitu banyak pinjol, banyak juga udah banyak makan korban juga, tapi belum bisa di-stop itu kan pinjol sampai sekarang pun masih ada gitu. Dengan syarat yang mudah, wah langsung cair, tapi bunganya itu kan besar gitu ya, itu yang meresahkan masyarakat. Tapi ya masih ada gitu. Nah itu kan tinggal kita sebagai konsumen ya, konsumen harus pintar gitu milihnya. Nah sama juga dengan toko-toko online itu gitu. Carilah toko-toko online yang memang dilindungi oleh undang-undang itu gitu. Ya kayak misalnya seperti yang saya bilang kayak marketplace dan yang sudah marketplace dan sebagainya itu insya Allah aman gitu. Tapi kita juga nggak bisa menutup orang-orang yang menjualan online, yang buka sendiri online. Nah itu kita juga nggak bisa menutup mereka gitu. Jadi ya kita sebagai konsumen harus pintar untuk memilih platform-platform mana yang bisa kita percaya. Ya paling itu aja Ibu. Oke, jadi kita harus pintar-pintar sih, benar Bu. Jadi kalau sekarang kan ada bintang 5, bintang 1 gitu. Ya. Kan memang manfaat juga tuh kalau saya kadang-kadang mau belanja online dilihat dulu review tokonya nih kayak gimana gitu. Pasti ada bahannya. Bener. Oke, kita buka sesi kedua ya Bu ya untuk pertanyaan karena masih jam 10 lewat 15 menit nih. Kita masih banyak waktu diskusi sepertinya. Silakan untuk yang ingin bertanya, saya buka 3 kesempatan untuk penanya. Ada Linda dan Vanessa. Ada satu lagi mungkin yang ingin bertanya. Linda dulu deh. Linda, silakan dibuka Lin untuk mic-nya. Silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Gita dan Ibu Yus juga teman-teman yang lain telah memberi kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana generasi Z memandang program loyalitas pelanggan dibandingkan generasi sebelumnya? Seperti kata Ibu Gita tadi, metode pembelian dan pengambilan keputusan antara generasi Z dan generasi sebelumnya itu udah berbeda. Apa sih penyebabnya, Bu? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih, Linda. Selanjutnya, Vanessa. Silakan bisa dibuka mic-nya, Vanessa. Kedengeran nggak? Kedengeran. Baik, izin Ibu untuk bertanya. Saya Vanessa Hilma dari Universitas Bina Niaga. Ingin bertanya Ibu, seperti yang kita ketahui, teknologi digital tuh kan semakin harinya tuh semakin pesat ya Bu ya. Nah, sekarang tuh ada yang namanya pemasaran dengan cara live. Live itu di e-commerce ataupun akun Shopee ataupun TikTok. Nah, bahkan ada yang live-nya tuh berlangsung sampai larut malam. Dan ada juga customer yang rela meluangkan waktu untuk menunda tidurnya hanya untuk mendapatkan promosi-promosi atau harga yang mudah terjangkau di live itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih penggunaan teknologi digital ini bisa berdampak ketergantungan dan gangguan tidur pada generasi Z ini, Bu? Oke, gitu. Karena Vanessa juga udah termasuk yang begadang nih kayaknya ya. Iya, benar. Nungguin promo. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Vanessa. Selanjutnya Geisha Amanda Putri. Silakan Geisha.
Baik, terima kasih. Saya Geisha Amanda Putri dari Unbin. Saya ingin bertanya, Bu, tadi kan di PPT ada bilang kalau Gen Z itu cenderung menghindari konten yang terlalu agresif atau yang menjengkelkan. Nah, konten apa yang dimaksud seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Geisha. Sudah 3 pertanyaan Ibu. Ini mungkin bisa kita jawab begitu ya. Dari 3 penanya kita, tadi ada Linda, ada Vanessa, dan juga ada Geisha. Begitu. Ini luar biasa karena memang saya senangnya ini langsung berdiskusi dengan Gen Z-nya nih. Oke, tadi yang bertanya Linda itu memandang loyalitas karena pengambilan keputusan itu kan berbeda ya Bu ya untuk memutuskan kita beli atau tidak. Nah ini seperti apa gitu kan memandang loyalitas pelanggannya. Terus juga Vanessa, kalau pemasaran live ini bagaimana penggunaannya biar nggak ketergantungan. Terus juga Geisha tadi ada konten yang apa tadi menjengkelkan. Nah, ini seperti apa kontennya biasanya, Bu? Oke, silakan Ibu Yustiana bisa dijawab mungkin. Ya, kayaknya pas materinya sama mahasiswa ini karena Gen Z semua ya, gitu. Iya. Untuk Linda dulu ya. Oke. Gen Z tadi tentang loyalitas pelanggan ya. Dengan maksudnya perbedaan Gen Z dengan gen-gen sebelumnya gitu tentang loyalitas pelanggannya. Iya. Ibu? Wah, kayaknya Ibu Yustiana ini sinyalnya agak sedikit terganggu. Kita sambil menunggu Ibu Yustiana kembali lagi bergabung. Ibu sudah bergabung lagi, Bu? Ibu Yustiana? Kita sambil Barusan sinyalnya. Oke, iya sinyalnya ya Bu ya. Bisa dilanjut, Bu? Jadi Linda ya tentang ya bisa Bu. Mau jawab pertanyaannya Linda itu tadi tentang loyalitas pelanggan ya. Gen Z itu berbeda dengan gen sebelumnya. Tadi di slide saya juga saya katakan ya bahwa Gen Z itu cenderung tidak loyal gitu dibanding dengan gen sebelumnya. Ya karena Gen Z itu sangat mudah mendapatkan informasi gitu. Jadi apa namanya ya? Kalau misalnya dia sudah tidak suka dengan satu produk atau satu barang, dia itu bisa dengan Sepertinya Ibu Yustiana masih sinyalnya, Bu, bisa bergeser. Ibu Yustiana bisa terdengar, Bu? Sepertinya Ibu Yustiana masih mengalami gangguan sinyal. Ini kayak harus geser dulu deh, Bu. Atau di sana udah masuk jam? Oke. udah bisa ya. Oke, Kedengaran sudah. ya. Sudah. Siap. Kan loh, tapi sinyalnya itu. Iya, sinyalnya ini geser-geser dulu, Bu. Oke, kita jawab ya yang pertanyaan Linda ya. Saya tadi di slide saya juga mengatakan bahwa Gen itu tidak loyal gitu. Beda dengan gen sebelum di sini tulisannya memang koneksi internet tidak stabil. Jadi punten nih nanti kalau kelempar lagi ya. Iya, siap Ibu. Jadi Gen Z itu memang kita nyatakan di sini adalah tidak loyal gitu, karena mereka bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat gitu. Ketika mereka apa namanya membeli suatu produk gitu, kemudian dia tidak suka dengan produk, dia bisa langsung searching, dan dia langsung bisa pindah gitu dengan tidak mudah cepat gitu dia langsung beda dengan zaman kita
di mana generasi X ya, atau itu kan kita mencari informasi juga nggak secepat sekarang gitu. Dengan informasi yang luas tanpa batas ya, tidak mengenal waktu pun kan pagi siang itu bisa kita akses gitu. Kalau zaman saya dulu kan nunggu nunggu warnet buka baru kita bisa ke warnet cari informasi. Kalau sekarang kan pagi siang sore bisa kita akses, kemudian ya itu tidak mengenal batas lagi waktu dan ruang itu udah bablas aja gitu. Jadi begitu dia tidak suka terhadap suatu produk, Oke, sepertinya Ibu Yustiana terlempar lagi sinyalnya. Tapi memang tadi sudah ditangkap ya, perilaku Gen Z memang lebih cepat begitu dalam pengambilan keputusan ketimbang mungkin generasi sebelumnya. Ibu Yustiana sudah bergabung lagi, Bu? ya sudah. Oke, siap. Dilanjutkan kembali, Bu. Pokoknya intinya itu ya Linda ya. Jadi intinya itu memang karena informasi sekarang sangat mudah dan cepat didapat, jadi cepat berpindah gitu. Apa namanya? Jadi loyalitasnya sangat kecil untuk generasi Z itu. Untuk Vanessa itu tadi apa tentang apa sih live ya? Gimana? Kan live, Bu. Supaya Iya, kita live TikTok, begadang gitu. terus sampai tengah malam. Emang promonya lumayan sih, Bu. Promonya Ya, itu lumayan, sebenarnya Bu. ya itu kan maksudnya supaya kita tidak biasaan begadang untuk nungguin TikTok gitu ya maksudnya ya. Bagaimana penggunaan Iya, teknologi jadi gimana digital yang supaya tidak mengakibatkan gangguan tidur gitu ya. Iya. Ya maksudnya kalau sesekali sih nggak apa-apa, saya juga suka suka pernah gitu ya. Ya tapi ya itu kan gimana pribadi kita masing-masing ya dalam mengatur waktu gitu. Ya jangan juga sampai kita ngebela-belain harga murah dan sebagainya sampai lupa makan, lupa tidur. Apalagi sekarang kan yang zaman-zaman kuliah ya, lupa ngerjain tugas, besok mau ujian masih live TikTok ya. Itu kan sebenarnya gimana kitanya ya, ya kita sudah dewasa, sudah bisa memikirkan seperti itu gitu. Besoknya ujian, sekarang begadang live TikToknya kan nggak gitu juga gitu. Yang pasti kita harus bisa membagi waktu. Kalau yang tadi itu impulse buying, kita harus bisa menempatkan prioritas ya, mana yang kita perlukan dan mana yang keinginan kita. Kalau sekarang kita harus bisa mengatur waktu gitu. Apakah walaupun harga yang ditawarkan itu memang sengaja dia itu memang sengaja harganya dimurah-murahin dan emang makanya itu salah satu industri kalau mau menarik Gen Z itu ya seperti itu gitu. Tapi ya kita ya jangan gitu juga gitu, harus bisa jaga diri juga gitu. Tapi itu memang industri-industrinya seperti itu gitu, yang memang menyasar kaum Gen Z gitu. Jadi bisa-bisanya kita harus bisa mengatur waktu gitu. Yaitu misalnya begadang tapi tugas kuliah nggak dikerjakan ya jangan juga gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, Geisha, Konten-konten yang menjengkelkan, menyerang kepada pribadi. Ada inovatif, viral ya karena apa namanya karakteristik Gen Z itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kontennya itu lagi yang keluar, itu lagi yang keluar, itu kan itu tidak akan menarik Gen Z gitu. Kemudian apa namanya konten-konten yang biasa saja yang memang kan Gen Z itu tadi kan sehari lebih dari 1 jam melihat YouTube. Ya paling kita lewat aja scroll gitu kan. Tapi kalau misalnya ada konten yang menarik, yang beda dari yang lain, kreatif. Ibu Yustiana. Ya, jadi seperti itu ya Geisha ini. Gen Z itu ya karena itu ya apa namanya lahir
di saat teknologi memang sedang maju-majunya gitu. Jadi emang Gen Z itu lahir di saat teknologi memang sedang maju-majunya, sedang berkembang pesat. Nah, kita sebagai pelaku industri, kalau memang kita ingin menjual barang, berpromosi ya, terutama promosi ya, untuk mempromosikan barang, ya harus kita dengan cara-cara yang emang disukai oleh Gen Z gitu. Ya salah satunya itu membuat konten-konten yang menarik gitu. Oke, konten-konten yang menarik ya. Cuma kuncinya balik lagi ya Bu ya, jangan terlalu candu nih sama barang-barang murah. Karena ya, karena memang nontonin TikTok itu saya juga bisa berapa lama gitu Nggak nontonnya kerasa Bu ya. Bu, udah Karena sejam saya aja nungguin gitu. barang yang Heeh. kadang saya nungguin barang yang saya mau, siapa tahu apa namanya? Siapa tahu nanti ada gitu kan ya. Jadi ya begitu, akhirnya ditungguin aja nggak kerasa, cucian ditinggalin gitu. Bukan Gen Z padahal. Oke, Ibu Yustiana, ini ada pertanyaan kembali di kolom chat. Ada Ofra. Ofra bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi merek dalam menarik perhatian generasi Z? Bagaimana merek dapat membedakan diri di tengah kebisingan digital? Apa yang harus merek lakukan untuk menjaga loyalitas generasi Z? Oke, kalau misalkan tadi Ibu mencatat bahwa merek nih kayaknya nggak terlalu penting gitu ya, tapi ternyata mungkin kita sebagai produsen juga harus memperhatikan merek itu biar bisa menarik perhatian lah kira-kira gitu ya. Paling tidak ada pembeda lah dari banyaknya mungkin produk yang serupa begitu. Silakan Ibu Yustiana. Jadi tadi tantangan utama merek dalam gimana tadi, Ofra? Gimana Bu? Dalam menjaga loyalitas dalam tantangan menarik perhatian merek dalam tantangan utama yang dihadapi merek dalam menarik perhatian generasi Z. Terus bagaimana merek dapat membedakan dan bagaimana merek dapat membedakan diri? Membedakan diri? Ya, di tengah kebisingan digital. Dan apa yang harus merek lakukan untuk menjaga loyalitas? Merek menjaga loyalitas. Ya. Oke. Tantangan utama merek dalam menarik perhatian Gen Z. Sebenarnya ya semua merek ya, apakah itu barang ataupun jasa gitu. Kalau memang sasaran kita adalah Gen Z gitu ya. Ya memang kita harus bisa melakukan promosi itu sesuai dengan apa yang diinginkan Gen Z saat ini gitu. Udah bukan brosur disebar gitu, udah bukan cara seperti itu gitu. Atau kita misalnya bikin pameran di mana gitu. Itu kayaknya ya bisa, tapi kayaknya kurang mengena ke Gen Z-nya gitu. Misalnya kalau kita sekolah ya, kan kampus ya. Cara promosi kampus sebagai contoh ya, kampus Bina Niaga dulu dengan sekarang juga kan beda gitu. Kalau dulu kan kita misalnya ada kita datangin ke sekolah, kita bagi-bagi brosur gitu. Yang ada juga brosur itu sampai di rumah juga dibuang gitu. Jadi udah kita nyetak, terus udah gitu kita tempatkan orang-orang ya, ini kamu ke SMA ini, ke SMA ini, ke SMA ini, bawa brosur, bawa brosur, kemudian sebarkan ke SMA. Sampai di rumah brosur itu juga cuma ditaruh aja gitu. Terus ada zaman dulu juga diselipkan di mobil. Jadi ada mobil parkir selip di wiper. Selipkan brosur-brosur gitu. Itu juga udah nggak ngena sekarang gitu. Karena sekarang itu yang ngambil keputusan biasanya, kalau dulu kadang kita gimana orang tua ya. Kalau sekarang Gen Z itu udah ya karena dia bisa akses informasi kemana-mana, dia itu kadang yang memutuskan itu kadang anaknya gitu.
Nah, justru orang tuanya yang kadang kudet gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya ibunya nyuruh kamu ke kuliah di sini, tapi anaknya punya referensi, "Mas, sekarang tuh ini di sini kayak gini gini." Loh, kamu tahu dari mana? Ya saya lihat di web, saya lihat di apa gitu. Ada konten-konten mahasiswanya. Nah, seperti itu. Jadi eh, saya ngambilnya ini mereknya merek kampus misalnya ya, karena saya itu makanan hari-hari saya gitu ya. Jadi pemasaran untuk kampus untuk mempertahankan suatu apa namanya kampus gitu juga beda gitu tantangannya. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang itu kalau promosi kampus gitu, eh, ya promosi kampus atau promosi merek atau bagaimana ya, itu kita melibatkan emang kalau merek influencer. Tapi kalau kampus kita majukan mahasiswanya gitu. Mahasiswanya kita suruh bikin konten-konten menarik tentang aktivitas-aktivitas mahasiswa, kemudian di kampus ngapain aja, perkuliahannya bagaimana, kemudian fasilitas-fasilitas kampus itu ditonjolkan bukan dengan brosur tapi dengan konten-konten mahasiswa gitu. Itu kalau kampus. Nah, begitu juga dengan merek, misalnya merek apa? Merek sepatu Nike misalnya gitu ya. Bagaimana tantangan menarik perhatian Gen Z-nya? Ya, sewa influencer gitu. Kemudian ya dia nanti kan buat konten bercerita tentang bagaimana sepatu Nike yang sekarang itu modelnya kekinian disukai oleh kaum muda seperti itu gitu. Jadi udah beda sekarang sistem promosi zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi yang disukai oleh Gen Z itu seperti itu, yang ada konten kreatornya, terus yang membawakannya juga udah bukan artis-artis lagi sekarang kan. Ya tapi influencer-influencer itu gitu. Nah kalau di kampus ya mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi bukan lagi dosennya yang cara mengajar di kampus terus di video, bukan, tapi ya konten cerita gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi bagaimana menarik Gen Z itu ya ajaklah influencer atau testimoni dan sebagainya untuk mempromosikan merek tertentu. Yang kedua tadi bagaimana merek biasanya bagaimana merek dapat membedakan merek di tengah kebisingan digital ya. Bagaimana membedakan merek-merek ya. Sewaktu kita menciptakan suatu merek, kita kan harus punya pembeda ya. Jangan sama aja dengan yang lain gitu. Kita menciptakan suatu merek harus ada yang membedakan dengan merek-merek yang lain gitu. Nah, terus misalnya kalau bakso ya, kalau kita mau bikin bakso ya jangan disamain dengan bakso-bakso yang lain. Kita punya, Bu. Kita punya bakso rasa keju, rasa apa saja gitu ya. Jangan sama dengan bakso-bakso yang udah ada gitu. Nah itu supaya kita punya diferensiasi yang berbeda gitu. Jadi sehingga kalau bisa itu kita akan dicari orang karena kita berbeda dengan yang lain. Nah, atau dari segi promosi gitu. Misalnya kalau misalnya tadi saya ngambil supaya nyambung ya, tadi saya ngambil contohnya sepatu Nike misalnya gitu ya. Ya, sepatu ada Nike, ada Adidas, ada Reebok, itu kan hampir sama semua gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa beda dari yang lain? Ya misalnya kalau Nike itu dia lebih cenderung ke misalnya sepatu running, makanya sering mengadakan event-event yang sifatnya running ya, kan banyak tuh ya lari 10 kilo kemana. Buatlah event-event seperti itu. Karena apa? Misalnya sepatu Nike itu lebih fokusnya ke sepatu yang running gitu. Walaupun ada juga yang sepatu basket, sepatu dan sebagainya, tapi dia lebih ke runningnya misalnya gitu. Jadi buatlah event-event yang memang mendukung positioning dari sepatu tersebut gitu. Yang ketiga merek apa tadi nih? Sengaja loyalitas, menjaga apa yang merek harus lakukan menjaga loyalitas supaya konsumen tidak pindah ke merek lain ya. Iya. Itu ada namanya kita harus apa namanya servis yang sesudah membeli ya. After sale. After sales-nya ya. After sales-nya. Jadi kalau memang misalnya toko AC, toko elektronik gitu kan, kadang kita suka ditanya ya, ada keluhan Bu gitu. Nah itu kan dari kita sendiri konsumen, oh berarti itu perhatian ya gitu.
dengan apa namanya ditanyakan apa ada keluhan selama 1 bulan pemakaian itu kan punya ini sendiri ya ke kita gitu. Wah ada perhatian atau pas kita ulang tahun dikasih apa gitu kadang ya suka dikasih ucapan pun kadang oh iya ya gitu. Jadi yang after sale itu kayaknya harus perlu ditingkatkan gitu supaya pelanggan kita tidak melirik ke begitu udah kita tangkap ya kita apa namanya ya kita treatment gimana caranya supaya dia tidak pindah ke lain hati gitu. Oke, emang bener ya Bu ya, kalau Apa kesetiaan tuh harus di treatment ya Bu. gitu. Iya, jadi di treat gimana nih biar ini tidak lari ke lain hati. Aduh. Oke, ini masih ada waktu sebetulnya sampai jam 11. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Boleh deh Bu, dibuka 2 lagi mungkin Bu ya? Ya, mangga 2 boleh. lagi, 2 penanya terakhir di sesi terakhir kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan, masih ada yang penasaran mungkin atau mungkin sekarang dari teman-teman mahasiswa ini ada yang jadi affiliate ya kan, affiliate dari e-commerce karena sekarang ini kan eranya live tadi itu kan, ini yang juga menjadi potensi penghasilan sebetulnya Bu ya untuk Ya. para Gen Z ini. Mereka tidak apa namanya harus memproduksi tapi tinggal menjualkan saja. Kalau dulu tuh ada yang namanya agen begitu. Nah, ini teman-teman juga ini. Oke. Ini pertanyaan terakhir sepertinya Bu untuk sesi webinar kita. Ada Asro izin bertanya, bagaimana platform media sosial yang berbeda mempengaruhi preferensi atau perilaku pembelian Gen Z? Bagaimana perusahaan bisa mengintegrasikan strategi pemasaran lintas platform untuk mencapai audiens yang lebih luas? Wah, oke. Ini bisa dibahas nih Bu. Bagaimana platform media sosial yang berbeda mempengaruhi preferensi dan perilaku pembelian Gen Z? Gitu ya. Dan bagaimana perusahaan bisa mengintegrasikan strategi platform yang berbeda bisa mempengaruhi preferensi dan perilaku pembelian Gen Z. Mempengaruhi perilaku pembelian Gen Z. Gen Z. Terus ada di kolom chat Bu, bagaimana perusahaan bisa mengintegrasikan strategi pemasaran lintas platform untuk mencapai audiens yang lebih luas. Mungkin ini kasusnya juga TikTok begitu ya, karena TikTok pada waktu itu dalam tanda kutip harus berkolaborasi dengan e-commerce lokal, akhirnya TikTok berkolaborasi dengan Tokopedia. Mungkin seperti itu ya contohnya ya. Atau mungkin bagaimana nih bisa dijelaskan lagi, Asro? Platform media sosial yang berbeda mempengaruhi preferensi dan perilaku pembelian Gen Z. Karena kalau saya lihat nih Bu, buyer di Tokopedia itu berbeda dengan buyer yang ada di Shopee, pun berbeda dengan ada yang di TikTok begitu ya. Walaupun pada akhirnya di ketiga e-commerce tersebut ada Gen Z-nya, ada Gen Z-nya begitu. Nah, seperti apa sih Bu platform media sosial akhirnya bisa mempengaruhi preferensi dan perilakunya? Bisa dijelaskan Ibu Yustiana? Jadi platform yang berbeda mempengaruhi perilaku pembelian Gen Z ya. Ya itu tadi kan ya kayak misalnya ada Lazada, kemudian ada yang Shopee dan satu lagi misalnya Tokopedia gitu ya. Ya itu sebenarnya gimana konsumen itu percaya atau dari tingkat kepercayaan dan pengalaman dari konsumen gitu ya. Kadang ada yang kalau misalnya ada yang orang lebih suka di Shopee, tapi dia udah aja itu Shopee ya, dia nggak kemana-mana. Tapi ada juga yang Lazada aja gitu, ada juga yang Tokopedia aja gitu. Itu ada seperti itu. Ada juga yang saya mau nyari aja yang paling murah gitu ya, tiganya pakai gitu. Nah itu sebenarnya tergantung dari tingkat kepercayaan dari konsumennya masing-masing atau ada pengalaman tertentu dari konsumen itu sendiri gitu. Mungkin pernah ada yang dikecewakan di Shopee misalnya pengembalian barang lama, akhirnya dia bisa langsung pindah ke platform yang lain gitu. Nah itu juga ada juga yang seperti itu gitu. Terus kemudian ada juga yang misalnya gini, oh kalau misalnya
Kalau anak muda yang Gen Z itu lebih sering Shopee karena barangnya up to date. Ya. Kemudian tapi ada juga yang kalau udah mulai ke ibu-ibu ke Tokopedia ada juga yang seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga ya konsumen yang mengatakan kalau misalnya kalau fashion itu bagusnya di Shopee gitu. Tapi kalau misalnya elektronik itu di Tokopedia. Ada juga yang seperti itu gitu. Itu preferensi konsumen masing-masing ya. Bebas gitu mengeluarkan pendapatnya. Tapi memang untuk apakah ada kajian terkait itu emang belum ada gitu. Misalnya apa namanya untuk Tokped itu bagusnya apa itu belum ada. Tapi untuk saat ini market share terbesar memang masih dipegang oleh Tokped ya. Shopee. Shopee. Market share terbesar di Indonesia ya. Semua itu masih dipegang oleh Shopee gitu. Market share terbesar disusul oleh Tokopedia, kemudian Lazada dan lain-lain. Tapi terbesar masih dipegang oleh Shopee. Udah 2 tahun terakhir ini gitu. Nah itu nanti tinggal gimana Shopee bisa menjaga kepercayaan konsumennya juga gitu. Ya mungkin nanti 3 tahun ke depan bisa berubah gitu. Strategi pemasaran lintas platform. Oke deh, mencoba. Strategi pemasaran lintas platform. Ya, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kan masing-masing platform itu kan punya ini sendiri ya, punya strategi pemasaran masing-masing kayaknya ya, gitu. Mungkin ya Shopee punya strategi pemasaran sendiri, Tokped punya sendiri dan sebagainya gitu. Nah biasanya kalau yang dicari oleh konsumen, apalagi konsumen Gen Z itu biasanya bebas ongkir gitu, biasanya gitu. Jadi yang bebas ongkir itulah yang dicari oleh Gen Z biasanya seperti itu. Jadi ya masing-masing dari platform itu ya silahkan membuat promosi sedemikian rupa dikemas semenarik mungkin gitu supaya Gen Z itu lari ke platformnya gitu. Nah terus kemudian nah seperti itu. Jadi ya memang masing-masing platform memang sudah punya strategi promosi dan itu biasanya ya rahasia ya. Maksudnya Shopee mungkin punya strategi masing-masing, Tokped makanya Shopee kenapa bisa jadi terbesar di Indonesia? Ya mungkin dia punya strategi marketing yang berbeda ya, misalnya gratis ongkir atau misalnya apalah gitu ya. Kita juga nggak tahu, tapi ya pasti mereka punya strategi pemasaran masing-masing gitu. Ya, mungkin itu Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau misalkan lintas sektor belum kali Bu ya, kecuali kalau misalkan pada akhirnya dipaksakan kayak kemarin Tokopedia harus berkolaborasi dengan platform kolaborasi ya. kan. Jadi memang harus dipaksakan. Mungkin saya buka TikTok juga belanja keterangannya di situ Tokopedia soalnya. Oke. Baik, Ibu, ini terima kasih sudah membersamai dan juga memberikan materi kita yang luar biasa. Ini bagaimana kita memahami perilaku konsumen generasi Z di era digital, memang yang saat ini beragam gitu ya, bahkan ketika berjualan sekarang itu juga metodenya harus berbeda. Kalau dulu kita direct selling, kalau sekarang gimana caranya kita bisa menarik perhatian sedemikian rupa, bahkan harus melibatkan konten kreator biasa gitu kan. Jadi mungkin ada extra expense di sana, biaya yang harus dikeluarkan lagi. Oke, kita nggak bayar sewa toko nih, tapi kita bayar influencer gitu akhirnya gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin sekali melihat audiens pada kesempatan kali ini. Boleh kita berfoto bersama? Ada 7 nih di saya. Jadi mungkin mohon maaf berkenan untuk membuka kameranya untuk kita berfoto bersama. Untuk seluruh peserta webinar kali ini. Ini ditahan terlebih dahulu ya. Road to Rakernas ya.
mau Kenapa? Kernas AFEPSI ya? Betul, iya. Nanti kumpul di Cirebon kita, Bu ya. Oh iya, kita sekarang ketemunya di sini dulu ya. Nanti Cirebon kita. Iya, itu. Benar. Oke, berkenan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Jangan langsung ditutup karena saya harus satu persatu begitu. Bapak Ibu ada di halaman berapa? Saya nggak tahu nih ya. Jadi senyumnya harus ditahan terus. Oke. Berkenan Bapak Ibu dibuka kameranya. Silakan lihat kamera. Saya hitung. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya. Masih lihat kamera Ibu? Bapak? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Ditahan ya Bapak Ibu. Ini nggak tahu nih ada di halaman berapa. Lihat kamera lagi, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, saya hitung lagi ya Bu, Pak. 1, 2, 3. Wah, masih ada nih halamannya. Ada 2 halaman terakhir. Wah, rame. Oke, tahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Baik. Pak Rozi masih bergabung di Zoom kita? Masih. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan materi terkait dengan memahami perilaku konsumen generasi Z di era digital. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan seluruh peserta pada kesempatan kali ini yang sudah mengikuti acara. Jangan lupa untuk mengisi link absen karena nanti akan dibagikan sertifikatnya langsung lewat email masing-masing Bapak Ibu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa juga silakan ya diisi link absennya di sana. Terus materinya juga tadi sudah dikirimkan lewat kolom chat. Mudah-mudahan nanti bisa juga mengirimkan tema-tema menarik yang kita bisa bahas selanjutnya. Dan tentunya saya sebagai host pada webinar nasional kelima, series kelima, Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada acara webinar series pada kesempatan kali ini. Khususnya untuk Ibu Justiana Wardani, ini selaku Dekan FEB Universitas Bina Niaga Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim secara langsung ya Bu. Saya yang ke Bogor atau Ibu yang ke Banten? Oh, boleh ke Banten juga. Gitu. Saya ke Bogor Banten nih. Oke gitu ya. Jadi mudah-mudahan atau mungkin kita nanti bersama-sama ketemu di Cirebon ya Bu ya insya Allah. Oh iya bisa itu Bu. Oke. Terima kasih juga untuk Dewan Pengurus AFMC yang sudah membersamai acara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan impact begitu ya untuk kita ke depannya nanti. Terima kasih saya ucapkan. Izin Pak Ketua, Pak Rozi masih ada di link Zoom Pak? Masih, langsung ditutup aja nggak apa-apa. Oh, langsung ditutup aja. Mau kemana ini buru-buru? Mau Jumatan. Mau Jumatan. Kayaknya Indonesia Tengah sama Indonesia Timur udah masuk Jumatan nih ya. Iya. Oke, Pak Rozi izin ditutup ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, kita tutup webinar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yustiana, terima kasih Pak Rozi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Semuanya sehat Ya. semua. Amin. Semua sehat-sehat. Bye.